Kamu nutupnya di sini, guys. Untuk link YouTube-nya sudah di-share ke ketua. Kalau nanti ada mahasiswa yang tidak bisa masuk bisa dilihat di YouTube. Baik, Bapak, kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Nanda. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti acara pembekalan awal atau pemberian informasi awal tentang PLP terintegrasi KKN ya. Baik, senang sekali perkenalkan, nama Ibu Dina Syafrita akan memandu acara kita pada hari ini. Yang kita hormati sudah hadir di hadapan kita bersama Bapak Wakil Dekan 3 kita, Bapak Dr. Hermandra MA, Bapak Ketua UPLP FKIP Universitas Riau, Bapak Dr. M. Jaya Adiputra SSI MPD, dan teristimewa kepada Ananda, Ibu semua yang sudah hadir dan mengikuti acara pemberian informasi awal tentang PLP terintegrasi KKN. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Wakil Dekan 3 kita, kemudian ada penjelasan informasi dari Ketua UPLP FKIP Universitas Riau, selanjutnya tanya jawab dengan Ananda kita semua, kemudian penutup. Baik Ananda, untuk menghemat waktu kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Dekan kita, Bapak Dr. Hermandra MPD. Kepada Bapak kita persilahkan. Suaranya Pak. Pak Hermandra masih unmute, di unmute dulu Pak Hermandra. Pak WD, mic-nya masih oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi satu kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka tentang pembekalan PLP tahap 1 ini. Kedua, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang tidak beradab ke alam yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua PLP, Bapak Dr. M. Jaya Adiputra, yang saya hormati Ibu Sekretaris, Ibu Dina Syafrita MPD, yang saya banggakan seluruh ananda-ananda yang akan ikut PLP terintegrasi dengan KKN. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan pesan dari Pak Dekan. Dalam waktu yang sama, Pak Dekan tadi ada kegiatan dan beliau menyuruh saya atau membuka secara resmi kegiatan PLP yang terintegrasi KKN tersebut.
Baik Ananda semua, saya berharap semuanya sehat-sehat selalu di masa COVID ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan tentang perkuliahan kita ini sudah masuk pada akhir nilai minggu ini udah diupload semuanya, dan saya yakin semua Nanda telah melihat nilai-nilai di semester genap ini. Mudah-mudahan semua nilainya bisa membanggakan Anda. Saya yakin dalam semester ini Anda begitu banyak habis kota internet, karena perkuliahan mau tak mau tetap berjalan, dan solusinya memang ya belajar secara online, dan saya berharap itu tidak akan mengurangi sistem perkuliahan kita yang seperti manual. Mudah-mudahan COVID ini berakhir secepat mungkin dan kita bisa kuliah seperti biasanya. Amin. Baik Ananda semua, Anda sekarang dominannya semester 6, mau masuk semester 7. Biasanya mahasiswa yang masuk semester 7 akan ada namanya KKN dan PPL. Nah, biasanya mahasiswa FKIP di semester 7 itu akan dihadapkan satu KKN, satu yang namanya PPL. Di fakultas lain tidak ada namanya PPL atau PLP ini, hanya FKIP lah yang ada. Nah, pada tahun ini ada kebijakan PLP itu terintegrasi dengan KKN. Nah, KKN yang sekarang, tadi saya tanya dengan Pak Ketua PLP, Pak Dr. Jaya, ada namanya KKN pulang kampung. Nah, ketika KKN pulang kampung, Anda bisa laksanakan di kampung dengan keadaan begini, dan Anda juga bisa mengintegrasikan dengan PLP. Nah, artinya kalau istilah saya, dua kegiatan dalam satu momen. Ya, waktunya mungkin akan ditambah sedikit, nanti teknisnya saya tidak tahu, akan disampaikan secara baik oleh Bapak Ketua PLP dan Ibu Sekretaris bagaimana teknis pelaksanaannya. Saya harap Ananda nanti mendengar semua itu dengan baik agar informasi yang disampaikan oleh Bapak Ketua PLP bisa Anda pahami dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan, kalau zaman saya dulu kuliah, KKN-nya, PPL-nya atau PLP-nya itu setelah KKN. Sekarang Anda bisa melaksanakan KKN sekaligus PLP. Tapi bagaimana teknisnya? Nanti Pak Jaya akan menyampaikan lebih baik. Yang penting kami dari fakultas ingin Anda bisa selesai secepat mungkin dalam perkuliahan Anda ini, karena salah satu syarat untuk lulus di FKIP harus mengambil namanya PLP dan KKN. Nah, kalau biasanya itu KKN biasanya 40 hari, PPL nanti bulan September sampai biasanya bulan Desember, itu waktunya begitu lama. Dari KKN sampai PPL habis atau selesainya itu hampir lebih kurang 5 bulan. Sekarang mungkin hanya 40 hari atau 2 bulan paling lama, tapi teknisnya nanti Pak Jaya lagi. Saya kembalikan kepada Pak Jaya. Informasi-informasi yang penting Anda akan dapatkan dari Bapak Jaya. Nah, ini KKN ini akan KKN pulang kampung. Saya dengar dulu ceritanya PLP pertama ini diletakkan di Siak,
tapi bergeser lagi namanya KKN pulang kampung, otomatis Anda PPL tidak lagi di Siak. Berarti KKN sambil PPL terintegrasi di kampung Anda sendiri. Itu ada baiknya dari segi kesehatan, dari segi Anda bagaimana bisa melihatkan jati diri Anda di kampung-kampung Anda, bagaimana Anda merubah mindset orang kampung. Dari sinilah kontribusi Anda nanti kepada masyarakat tempatan di tempat Anda berada. Nah, saya yakin semua kita tersebar di Riau, mulai dari yang Kabupaten Selatan yaitu dari Bagan, Dumai, Bengkalis, Selat Panjang, itu Tembilahan, Taluk, Rengat, Kampar, Rohul, Bengkalis, dan Siak dan Kota Pekanbaru. KKN ini akan dilaksanakan di kampung Anda, tetapi nanti ada juga KKN yang namanya PPL yang biasa. PPL biasa itu PPL yang di September. Jika tidak tercover di KKN terintegrasi, mungkin ada namanya PPL yang dimulai bulan September. Nanti berapa kotanya, lagi-lagi kata saya tadi Pak Jaya yang menyampaikan, sistemnya bagaimana Pak Jaya yang menyampaikan. Saya berharap ketika Anda nanti, kami dari fakultas berharap ketika Anda nanti mengadakan PPL di kampung Anda akan berhadapan dengan namanya pamong. Kalau itu nanti tidak hanya mengajar, tetapi Anda juga nanti memahami bagaimana pendekatan dengan guru-gurunya, bagaimana Anda nanti bersosialisasi dengan gurunya kalau itu dibuka di sekolah, bagaimana Anda melihat RPP atau silabus-silabus yang ada di sekolah tersebut. Nah, Anda harus banyak belajar karena PLP itu pengenalan lapangan persekolahan. Tidak hanya mengajar, tetapi banyak hal-hal yang harus kita pahami di dalam dunia persekolahan atau dunia pendidikan itu. Saya yakin atas kemampuan Anda semua, Anda akan memberi kontribusi yang baik pada sekolah yang tempat Anda PLP dan tempat Anda KKN. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami atas nama pimpinan dan saya mewakili dari dekan menyambut baik acara pembekalan ini, walaupun melalui Zoom dan tidak mengurangi sedikitpun informasi yang diberikan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan 1 PLP terintegrasi KKN secara daring ke mahasiswa resmi kita buka. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan kita, Bapak Dr. Hermandra MA, yang telah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Baiklah Ananda, selanjutnya akan ada penjelasan dan informasi terkait PLP terintegrasi dengan KKN yang akan disampaikan oleh Ketua UPLP FKIP Universitas Riau, Bapak Dr. M. Jaya Adiputra, SSI MPD. Kepada Bapak kita persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hermandra. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hermandra, selaku WD 1 yang saya hormati, terima kasih sudah memberikan petuahnya. Kemudian Ibu Dina yang telah memimpin acara ini dengan baik, dan jajaran pimpinan FKIP Universitas Riau yang saya hormati. Serta teman-teman sekalian yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, baik yang ada di platform Zoom ataupun di YouTube. Barangkali untuk yang di YouTube, kalau pertanyaannya nanti akan ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di komen ya.
Mungkin saya minta tolong tadi Zikri kalau bisa ditengok nanti. Kita pakai YouTube ini. Apa namanya pakai apa di sini? Hotspot di sini. Pakai Zikri aja ya. Oke. Jadi begitu. Saya akan coba menjelaskan terkait dengan PLP yang kita coba integrasikan dengan KKN ini. Yang pertama kaitannya adalah program ini kita buat untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan studi dengan cepat. Dengan program ini kita harapkan mahasiswa bisa menyelesaikan perkuliahan lebih cepat dan tepat waktu. Karena kalau kegiatan ini kita laksanakan pada 2 bulan ini, jadi KKN dan PLP ini akan kita laksanakan dalam kurun waktu Juli dan Agustus. Kalau ini kita laksanakan dan selesai teman-teman di sini, tinggal kemudian melaksanakan penelitian mungkin di semester 7. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah program ini dibuat untuk mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan perkuliahannya. Dengan kata kunci ini sebenarnya barangkali kalau di dalamnya masih ada beberapa hal kekurangan dan sebagainya, kita harus coba kembali kepada tujuan awal untuk mempermudah teman-teman menyelesaikan perkuliahan. Barangkali teman-teman misalnya akan migrasi dari satu tempat ke tempat lain karena KKN ini juga menganut misalnya berada di satu tempat yang lain ikut ke tempat tersebut misalnya ada nanti kita coba jelaskan mungkin akan ada migrasi tapi itu juga semuanya digunakan agar teman-teman cepat selesai. Jadi kata kuncinya di situ. Ini seperti itu ya, termasuk ke dalamnya pembagian kelompok dan sebagainya. Mungkin sedikit akan dipaksa untuk berkelompok dengan orang yang kita tidak sependapat atau tidak seide pikirannya, tetapi sekali lagi kembalikan kepada tujuan awal bahwasanya ini untuk mempermudah teman-teman selesai, gitu ya. Atau misalnya kelompoknya dipisahkan antara teman dengan teman yang lainnya atau sahabat karib dan sebagainya, tapi itu tetap teman-teman harus terima karena sekali lagi ini untuk mempermudah teman-teman selesai. Ya cuman 30 hari atau 40 hari saja. Jadi tidak masalah gitu. Ya. Saya akan share screen terkait dengan PLP barangkali maaf. Ini coba saya share screen. Nampak belum? Oke, mantap Pak. Udah kelihatan share screen? Oke. Baik, ini kegiatannya pengenalan lapangan persekolahan untuk kondisi new normal. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini dibuat awalnya kita berkeinginan bahwasanya PLP yang terintegrasi dengan KKN ini kita laksanakan untuk kondisi normal. Namun karena ada wabah, maka kemudian kita buat dalam bentuk new normal. Ya new normal ya normal juga gitu. Bukan berarti kita nggak normal kemarin, tapi normal juga gitu ya. Jadi pengenalan lapangan persekolahan dalam kondisi new normal. Mungkin ada beberapa perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita coba membuat sebuah formula agar kegiatan ini bisa dilaksanakan dan teman-teman mendapatkan pemahaman yang tepat terkait dengan PLP dan tagihan-tagihan yang kita harapkan dari teman-teman. Oke. Nah, terkait dengan syarat mengikuti PLP KKN. Syaratnya sederhana sekali. Yang pertama, nanti akan dijelaskan ya selanjutnya kan intisari dari PLP terintegrasi balik kampung, mengikuti persyaratan PLP nanti kita jelaskan, kemudian melaksanakan observasi dan kegiatan untuk keperluan kegiatan ekstrakurikuler ya, kokurikuler dan sebagainya. Waktu pelaksanaan untuk KKN dan PLP ini 30 sampai 45 hari.
30 sampai 45 hari. Luarnya laporan secara pribadi. Ini untuk menjelaskan bahwasanya KKN dan PLP itu tidak boleh dalam satu luaran atau satu laporan. Dia harus berbeda. Jadi untuk PLP laporannya itu sifatnya pribadi. Sedangkan KKN laporannya kelompok. Nanti kita lihat juga apa saja laporan yang diminta oleh LPPM, yang ditagih oleh LPPM ya. Kemudian pelaksanaan KKN-nya itu 1 bulan. Kita 30 hari sampai 45 hari. Saya pikir itu masih bisa dicocokkan. Kemudian KKN ini melaksanakan 16 program KKN yang sudah disepakati dengan DPL. Nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan DPL, nanti penentuan DPL kita coba diskusikan. Kemudian mengikuti syarat-syarat yang dijelaskan LPPM, nanti akan disebutkan di sini. Oke, kita lanjut ya. Persyaratan untuk PLP yang pertama itu telah lulus mata kuliah paling sedikit 90 SKS. Kalau dulu 110, kalau sekarang 90. Diskon. Ada diskonnya 20. Kemudian memahami mekanisme kegiatan dan pelaksanaan PLP, mengikuti pembekalan PLP dalam hal ini yang pertama ya. Nanti kita coba data teman-teman yang sudah ikuti, tapi paling tidak pendataannya kita akan lakukan dengan melakukan tes apa ya? Ujian, bukan ujian sih. Kita akan melakukan ya, sejauh mana teman-teman sudah paham terkait dengan mekanisme ini. Nanti akan kita lakukan ujian atau tes ya. Kemudian mendapatkan izin dari sekolah tempat PLP dibuktikan dengan diperolehnya data koordinator sekolah dan guru. Dan ini yang penting, izin dari wali atau orang tua. Saya nggak mau juga teman-teman datang tanpa izin dari orang tua. Jadi tetap izin dari orang tua itu penting. Nanti format izinnya nanti kita coba konstruksi, lalu kemudian kita kirim ke teman-teman. Kemudian telah lulus mata kuliah dasar kependidikan MKDK dan mata kuliah apa ya, MKKP itu mata kuliah apa ya, MKKP itu terkait dengan ini analisis kurikulum dan sebagainya. MKKPP. Saya lupa, nanti saya coba lihat apa singkatannya. Sebentar ya. MKKPP. Oh ya, ini namanya. Mata kuliah keterampilan proses pembelajaran. Kalau di beberapa prodi itu ada telaah kurikulum, kemudian strategi dan pembelajaran, kemudian media pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan praktek pengajaran sekolah dasar. Ini bisa, ini yang di SD ya, praktek pengajaran atau micro teaching. Kemudian satu lagi pengenalan lapangan persekolahan, yang ini akan segera kita ini, kecuali PLP. Jadi MKKPP kecuali PLP itu jadi syarat. Kalau untuk PLP, jadi agak spesifik. Jadi teman-teman yang semester 5, kemarin ada beberapa yang mau minta untuk PLP, kita tidak benarkan karena persyaratannya belum terpenuhi. Jadi angkatan 2017 mungkin memungkinkan untuk kurikulum yang ada di prodi saya. Di semester 5 itu baru disajikan mata kuliah analisis telaah dan perencanaan kurikulum ya, seperti itu. Oke, kalau untuk KKN syaratnya sudah mengambil 80 SKS, mengikuti pembekalan KKN. KKN ini nanti kita satukan DPL-nya dengan dosen pembimbing PLP, kita akan satukan. Orangnya satu maksudnya. Bukan orangnya dua kita satukan, enggak ya. Kita orangnya satu. Kemudian mendapat izin dari desa, dibuktikan dengan surat kesediaan dari desa untuk kegiatan KKN, kemudian melaksanakan KKN di lokasi mahasiswa saat ini, disesuaikan. Nanti kita coba desain, karena kita tidak mungkin KKN di satu tempat dan hanya satu orang yang ada di tempat itu, maka kemudian kemungkinan akan ada migrasi teman-teman dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian tidak sedang dalam masa langkau, teman-teman tidak boleh cuti ya, misalnya tidak boleh dalam waktu cuti. Baik, masa langkau di sini namanya ya,
Kalau di tempat lain ada namanya cuti kuliah. Tidak boleh dalam masa cuti kuliah. Program apakah ada program yang harus dibuat untuk PLP dan KKN? Oke, untuk program PLP itu ada. Jadi kalau sebelumnya teman-teman ikut PLP itu tidak ada program, tapi saya minta tahun ini untuk ada program meliputi kegiatan observasi dan magang dan disetujui oleh dosen pembimbing. Kalau biasanya kita teman-teman yang lalu ya PLP itu saya lihat ada yang bengong-bengong di awal-awal gitu, tidak tahu kegiatan apa yang harus dilakukan, dan itu saya tidak mau. Makanya karena apa? Tidak mau karena waktunya cukup singkat, waktunya hanya 30 sampai 40 hari. Kalau yang sebelumnya itu 2 bulan setengah, 2 bulan setengah berapa hari? Berapa hari 2 bulan setengah itu? 60 tambah setengah, 75 hari. 75 hari, sedangkan kita memangkasnya. Makanya tidak boleh kegiatan itu tidak efektif. Salah satu upaya untuk tidak mengefektifkan kegiatan adalah adanya program. Jadi begitu hari pertama itu langsung ada kegiatan sampai hari terakhir. Ya. Kemudian disetujui oleh dosen pembimbing. Nanti kita coba buat SK-nya. Kemudian program KKN tadi meliputi 16 program dan disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. Sama-sama dosen pembimbing juga. Oke. Dosennya sama ya, dosen pembimbing dengan dosen pembimbing lapangan itu harus kalau bisa sama. Mungkin ada yang tidak sama karena mungkin ada penyatuan-penyatuan prodi. Oke. Kegiatan program PLP itu ada kegiatan observasi dan magang. Ini contohnya ada kegiatan observasi. Nanti PT-nya akan saya distribusikan di grup. Jadi bisa teman-teman lihat. Tidak usah difoto ya. Kegiatan tidak usah di screenshot, nggak usah lagi biar aja penuh memori. Nanti akan saya share. Jadi kegiatan observasi itu ada observasi kultur sekolah, struktur organisasi, kemudian pengawasan dan implementasi peraturan dan tata tertib, kegiatan seremonial formal di sekolah, rapat dan briefing, kemudian kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian pengajaran praktek, pembiasaan dan pembiasaan baik, kemudian program tahunan, program semester, dan silabus, kemudian RPP, kemudian proses pembelajaran di sekolah. Ini semua harus ada programnya. Misalnya teman-teman untuk membuat melihat kultur sekolah berapa hari gitu ya. Struktur organisasi tata kerja sekolah hanya 1 hari barangkali sudah cukup. Itu semua dilakukan. Oh ya, kalau kemudian kondisi sekarang, kita kan tidak memungkinkan mungkin tidak bisa kita melihat ekstrakurikuler, mungkin tidak ada siswanya yang akan ekstrakurikuler. Kita bisa melalui observasi tidak langsung. Ya, observasi tidak langsung itu salah satunya adalah dengan cara wawancara atau menemukan dokumen-dokumen itu. Saya pikir itu sudah cukup. Yang untuk ini nanti laporannya ada di akhir ya. Ada laporannya. Observasi, maaf. Kelewat. Kepanjangan. Oke, ini. Kemudian terkait dengan magang. Jadi ada kegiatan-kegiatan magang dan ini teman-teman harus buat programnya. Misalnya menelaah kurikulum dan perangkat yang digunakan oleh guru, kemudian menelaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kalaupun nanti akhirnya mereka menggunakan pembelajaran daring, maka kemudian kita harus menelaah strategi mereka apa. Dan ini gunanya untuk nanti membuat perencanaan ketika pelaksanaan terbimbing ataupun mandiri. Kemudian menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru, mengembangkan perangkat, menelaah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, latihan mengajar daring. Jadi latihan mengajar daring ataupun tatap muka langsung atau luring ya. Jadi boleh kalau ada siswanya ya kita luring kalau ada siswanya. Tapi kalau kemudian siswanya nggak ada ya kita nempel untuk mengajar daring dengan guru. Kemudian melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan kegiatan ekstrakurikuler barangkali ini tidak pendampingan kecuali kegiatan pembelajaran. Kemudian membantu tugas administrasi guru. Ini untuk misalnya administrasi memasukkan nilai, mengoreksi dan sebagainya ya. Oke, ini program untuk KKN. Ya, jadi ini ada program KKN yang disampaikan oleh LPPM. Ini ada beberapa, ada for potensi desa. Nanti program
lengkapnya kami juga akan share ke teman-teman ya, program lengkap yang dari LPPM. Ada potensi desa, ada ketahanan pangan, ada lingkungan dan perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat. Saya pikir kalau untuk lingkungan dan perilaku hidup sehat bisa kita laksanakan di sekolah saja. Jadi tidak terlalu berat teman-teman ke desa. Ini ada beberapa program. Misalnya kita membuat petunjuk untuk bekerja di rumah, ya, atau bekerja di kantor misalnya, itu boleh kita lakukan. Atau menyelenggarakan diskusi online tentang kebencanaan, itu bisa dilakukan juga. Jadi ini bisa dapat dilakukan di sekolah. Misalnya teman-teman mau buat ini buat disinfektan, boleh. Ini untuk kegiatan KKN ya. Atau membuat ini programnya nutrisi berkaitan dengan pencegahan COVID-19, boleh saja. Ini dipilih nanti ya. Misalnya ya membuat vitamin dan sebagainya. Minuman bervitamin misalnya, boleh saja. Ini nanti bisa didiskusikan dengan DPL masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Tempat pelaksanaan PLP KKN ini perlu tempatnya di seluruh wilayah Provinsi Riau. Tapi untuk yang new normal, ini kondisi new normal ya. Ini kan kita kemungkinan akan ada PSBB lagi, akan ada. Tapi untuk kondisi new normal, kita pilih yang model satu kelompok satu domisili. Mahasiswa itu berada di satu desa, kemudian membentuk satu kelompok, ataupun nanti mahasiswa dari satu desa, lalu kemudian ada teman-temannya hadir di desa tersebut. Ya. Jadi misalnya mau KKN di Maredan Barat, ada teman-teman yang di situ yang sudah bisa menghubungi kepala desanya, lalu kemudian minta izin sekaligus teman-teman yang dari luar Maredan Barat untuk hadir di situ sebagai peserta KKN. Kemudian tentunya memiliki izin ya untuk melaksanakan kukerta di desa dan izin dari satuan pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian melaksanakan di desa yang sama, jadi desanya sama. Kemudian menyelesaikan pelaporan dan luaran ini sama seperti tadi. Kemudian untuk pengelompokan, saya berharap sangat untuk pengelompokan berdasarkan prodi atau jurusan. Sehingga kemudian kita bisa pilihkan DPL-nya dari prodi tersebut. Kalau tidak nanti kan ada beberapa prodi yang jumlah praktikannya itu sedikit gitu. Misalnya 2 orang gitu ya. Kita akan gabungkan ke prodi yang lebih banyak dan DPL-nya pasti dari prodi yang lebih banyak begitu. Kalau saat ini yang prodi pengelompokan berdasar prodi itu sudah didapat, yang pertama itu PKN itu sudah 1 prodi full. Kemudian PLS, sejarah, PGSD itu yang full 1 prodi, jadi ada 4. Nanti yang lain barangkali akan ada penggabungan dan saya sekali lagi saya mohon maaf, mungkin teman-teman akan dipisahkan dari kawannya, tapi pisahnya kan hanya sementara gitu. Apalah ya. Kemudian setelah itu teman-teman di dalam kelompok harus membuat peraturan tentang kehidupan new normal. Untuk kelompok, misalnya tidak boleh, atau misalnya ketika kemudian makan harus buka masker. Misalnya begitu. Itu aturannya ditulis. Nggak bisa makan tidak buka masker. Maskernya termakan gitu. Atau Bapak. Aturannya itu dibuat gitu aturannya. Jadi jangan pula tidak dibuka. Kalau bergaul sehari-hari pakai masker atau pakai face shield ya. Tapi kalau misalnya untuk misalnya ketika untuk berjabat tangan gitu harus pakai sarung tangan, boleh juga nggak apa-apa. Ketika beraktivitas pakai sarung tangan itu dibuat aturannya. Dan itu nanti sebagai syarat ini ya untuk kegiatan PLP ini. Oke, kita lanjut ya. Waktu pelaksanaan PLP bulan Juli sampai dengan Agustus selama 30 hari. Jadi selama 30 hari pelaksanaan program. Dan untuk PLP tenggang waktu pelaporan itu ada 15 hari.
KKN saya pikir begitu juga, ada 15 hari pelaksanakan pelaporan. Jadi kita usahakan untuk PLP yang efektif, jadi 30 hari, jadi semua kita laksanakan 30 hari. Namun jika seandainya teman-teman kekurangan data, ya silakan lagi ambil sampai 15 hari itu. Kayak gitu ya. Waktu PLP itu 30 hari. Ya, ini dia. Kemudian PLP di daerah zona merah atau perubahan status menjadi PSBB. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya ada perubahan status PSBB di satu tempat, maka kemudian kita pakai yang mode kedua. Satu kelompok di beberapa domisili. Ini dia mode kedua. Mahasiswa yang berasal dari satu desa membentuk kelompok sesuai dengan ketentuan. Nanti kita bantu. Jadi kalau saat ini kita kan masih dalam kondisi new normal, tapi bisa jadi nanti sebulan kemudian menjelang kita berangkat itu kondisinya sudah PSBB lagi ya. Maka kita akan ada bentukan. Jadi teman-teman tidak perlu keluar. Kalau dalam kondisi new normal ini sekarang ada, takut-takut PSBB gimana Pak? Ya sudah, kita modenya kita rubah saja sedikit. Gitu. Oke, kemudian pelaksanaan PLP KKN. Nah, mengacu ke protokol kesehatan untuk magang ya, magang belajar daring atau luring. Jadi boleh kalau untuk kegiatan magang nanti itu dalam bentuk pembelajaran daring atau luring. Kemudian untuk observasi kita bolehkan dengan observasi tidak langsung seperti saya sampaikan tadi ya. Oke, bagaimana pelaporan KKN? Pelaporan PLP. Ini agak berbeda sedikit dari yang lama karena pelaporan yang lama itu dalam bentuk fisik, kemudian dan ada kecenderungan untuk plagiat. Maka kemudian untuk tahun ini kita mulai teman-teman untuk tidak plagiat, maka kemudian kita akan membuat sebuah laporan mahasiswa yang bagus ya, yang lebih pas. Ini ada kegiatan PLP, ini ada laporan telaah kurikulum, ada laporan telaah strategi pembelajaran, nanti ada formatnya. Dan ini semua kita coba isi dengan menggunakan Google Form. Jadi teman-teman sudah tinggal isi saja. Itu telaah pemanfaatan TIK dan sebagainya. Oke, pendampingan ekskul kita coba usahakan untuk menggunakan dengan format daring. Kita sesuaikan ya. Oke. Kita lanjut. Ini kenapa nih ya? Oh iya. Nggak apa-apa, terbalik lah, nggak apa-apa. Ini persyaratan umum untuk dosen. Ini dosennya minimal S2. Kalau non kependidikan harus ada sertifikat pekerti. Kemudian jabatan paling rendah asisten ahli. Kemudian diusulkan oleh prodi terkait. Ini diambil dari Belmoa. Tapi menurut saya teman-teman juga bisa mengusulkan lah kira-kira siapa ya yang bisa jadi DPL gitu. Kemudian kalau untuk di KKN itu salah satunya ya tidak sedang tugas belajar, ya sama kita juga tidak sedang tugas belajar. Kemudian mendaftarkan secara online sebagai DPL di Google Form dan disetujui LPPM. Ini nanti kita bantu untuk mendaftarnya seandainya teman-teman mengusulkan dosen yang belum terdaftar di DPL. Kemudian mengikuti pembekalan DPL oleh LPPM, nanti kita usahakan bagaimana caranya. Kemudian dosen memiliki konsep program hasil diskusi dengan kepala desa atau muspidis tempat. Jadi teman-teman ketika sudah dapat izin untuk ke lokasi, teman-teman bisa menghubungkan antara kepala desa atau sekolah dengan dosen pembimbing supaya bisa disinkronkan apa kira-kira program yang bisa cocok di sekolah dan teman-teman bisa buat program di situ. Kemudian menyusun program dan kegiatan bersama mahasiswa. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih lama ya. Oke, ini persyaratan guru pamong. Jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan izin ke sekolah, otomatis kita mintakan siapa ya kira-kira nama dosen pembimbing, maksudnya nama guru yang menjadi pamong.
kita salah satu syarat menjadi guru pamong itu adalah statusnya guru tetap. Tidak boleh guru yang berpindah-pindah. Guru tetap, kemudian kualifikasi akademik minimal sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik. Saya pikir di masing-masing sekolah itu sudah ada yang bersertifikat pendidik, ya. Jabatan paling rendah itu guru muda. Guru muda itu yang guru muda nggak tua ya berarti. Atau pernah muda. Kemudian ditunjuk oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Nanti ada surat penunjukan dari kepala sekolah. Itu administrasinya nanti coba akan kita siapkan. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja. Bersedia membimbing mahasiswa PLP hingga akhir. Untuk sekolah mitra, peringkat akreditasi minimal B bisa dibaca, memiliki guru dengan persyaratan sebagai guru pamong. Kemudian diutamakan sekolah yang menjadi alma mater mahasiswa kalau ada. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita lanjutkan ini kemarin datanya. Ini sudah ada 295, data yang lama ya. Mungkin bertambah lagi menjadi. Ini tata tertib untuk PLP terintegrasi KKN. Mahasiswa PLP tidak diizinkan pindah sekolah tempat latihan tanpa seizin UPLP. Artinya bisa jadi ketika teman-teman pindah sembarangan maka nilai tidak keluar. Kemudian satu DPR menunjuk satu mahasiswa sebagai koordinator, masing-masing DPR dosen pembimbing lah ya. Kegiatan pertemuan, adaptasi, latihan, mengajar dan dilaksanakan secara daring dengan jadwal yang telah disetujui oleh guru pamong dan kepala sekolah. Kemudian wajib mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong secara daring. Artinya punya perangkat ya. Kalau tidak punya perangkat untuk berkonsultasi ya usahakan punya perangkatnya. Tugas dosen pembimbing saya pikir ini penting bagi juga ya. Pembimbing mahasiswa PPL menyiapkan membimbing mahasiswa PLP untuk menyiapkan perangkat pembelajaran untuk mengajar. Jadi teman-teman nanti ketika membuat perangkat pembelajaran itu akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Makanya saya berharap itu dibimbing oleh dosen masing-masing prodi. Tapi kalau kemudian akhirnya dosen di prodi itu DPL-nya tidak dosen dari prodi, maka kemudian kita coba nanti diskusikan dengan pimpinan, boleh nggak kita ambil dosen dosen pembimbing tapi bukan DPL. Nanti kita diskusikan. Kemudian memantau keaktifan mahasiswa PLP. Nanti untuk keaktifan mahasiswa PLP kita akan buat logbook yang diisi bukan setiap hari ya, mungkin 2 hari sekali kegiatan-kegiatannya apa yang dilakukan. Pakai Google Form 2 hari sekali atau seminggu sekali. Kemudian membantu mahasiswa memecahkan masalah yang pernah terjadi atau sedang terjadi selama PLP. Kemudian mengizinkan mahasiswa melaksanakan kegiatan PLP. Oke, kita lanjut. Oke, ini penilaian laporan observasi mahasiswa. Kita akan coba laporan ini kita bantu dengan instrumen untuk memudahkan mahasiswa. Misalnya untuk menemukan fakta di lapangan, teori-teori yang berkaitan fakta, kesenjangan fakta dengan teori yang berlaku, kemudian solusi yang ditawarkan dan rumusan masalah. Jadi kita coba buat formnya supaya teman-teman gampang mengisinya. Kemudian laporan magang, ini laporan magang. Teman-teman magang terbimbing dan mandiri. Ada 2 hal ya, ada magang terbimbing dan ada magang mandiri. Kemudian melakukan analisis perencanaan RPP dalam bentuk RPP ya, analisis dan perencanaan pembelajaran, hasilnya dalam bentuk RPP. Dan ini mengacu kepada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terbaru. Kalau akhirnya RPP-nya teman-teman itu di sekolah menganut sistem RPP 1 lembar, ya kita ikut saja ke sana. Kemudian menyusun media pembelajaran, LKPD, instrumen evaluasi, dan 4 kompetensi ini akan dilaporkan ke dosen ya. Kemudian video kegiatan pembelajaran daring ataupun luring. Jadi kegiatan pembelajaran teman-teman yang dilakukan baik secara daring ataupun luring itu divideokan dengan durasi minimal 2 jam pelajaran.
yang RPP-nya teman-teman sudah buat, yang media pembelajaran sudah buat, itu dilaksanakan kegiatan pembelajarannya, lalu divideokan. Durasi minimal masing-masing video itu 2 jam pelajaran, 2 JP masing-masing video. Kemudian memenuhi unsur pendekatan saintifik. Kemudian memenuhi unsur keterampilan abad 21 dan pengembangan karakter. Jadi ada 3 hal yang harus ada di dalam pembelajaran ya. Minimal itu ada pendekatan saintifik, kemudian keterampilan abad 21 dan pengembangan karakter. Kemudian menggunakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, kita lanjut lagi. Penilaian laporan akhir ini akan dibantu dengan instrumen yang memudahkan mahasiswa, format nanti ada di dalam panduan. Berisi metodologi yang digunakan, argumentasi, pembandingan dengan hasil penelitian lain, dan penarikan kesimpulan. Jadi sebenarnya Halo Pak Jaya? Pak Dr. Jaya? Pak, suaranya Pak? Mohon maaf, mungkin ada gangguan jaringan. Ntar kami coba hubungi kembali. Tes, tes. Tes. Tos. Nampakkan video ke
Masuk ya. Maaf ya teman-teman. Saya tadi jaringan. Oke, Pak. Ya. Iya, Pak. Saya pikir pakai saya yang habis. Enggak. Pakai Tapi wifi kampus, Pak. kan Iya, paket Pak. saya Saya juga yang pikir habis ya. pakai saya yang habis. Ternyata Ya, hilang. ternyata nggak apa-apa lah. Sabar-sabar aja. Iya, Pak. Kita apa lagi ya? Lanjut lagi ya. Oke, silakan Pak. Iya, Pak. Nah, ini ya. Udah ya. Sudah kelihatan kok, Pak. Sudah ya di laptop Sudah, saya. Pak. Oke, kita lanjut. Penilaian laporan akhir ini sudah. Ini untuk KKN ya. Untuk KKN kita minta ada kan akan ada pelaporan dalam bentuk laporan pengabdian masyarakat. Nanti akan ada format yang kita juga kirimkan nanti semuanya ke grup. Jadi teman-teman mungkin yang belum tergabung di grup nanti ya minta tolong di-share-kan aja. Kemudian bukti kehadiran. Jadi kalau di LPPM itu minta bukti kehadiran ya. Kemudian ini ada logbook, ada di sistem Kokerta itu ada logbooknya. Kemudian ada surat keterangan mitra berbadan hukum. Nah, untuk surat keterangan mitra berbadan hukum, teman-teman bisa menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk menjadi mitra yang berbadan hukum. Itu cukup. Minimal 1 kan ya? Minimal 1. Jika tidak maka sertakan deskripsi usaha atau dokumen bukti kegiatan. Saya pikir kalau untuk di sekolah gampang untuk mencari itu. Kemudian luaran itu ada publikasi media massa, headline pengabdian. Jadi akan ada teman-teman masukkan berita di koran. Gitu. Korannya nggak buat sendiri ya, koran yang jadi jangan buat sendiri. Kemarin katanya di Facebook juga nggak boleh katanya. Harus di media yang diakui oleh orang banyak. YouTube itu juga ya. Terus teman-teman diminta untuk buat buku panduan atau TG atau rekayasa sosial atau model yang ber-ISBN. Ini juga nanti pekerjaan berkelompok tapi kalau di KKN. Kemudian video yang diunggah di YouTube. Kalau video-video kegiatannya teman-teman yang diunggah di YouTube, teman-teman mau mengunggah video pembelajaran ya silakan saja. Kalau untuk video-video kegiatan teman-teman ngajar di sekolah semuanya ya nggak apa-apa diunggah. Tapi kemarin ada salah satu bentuk kegiatan di LPPM itu teman-teman diharuskan untuk membuat blog. Baru kemudian blog itu berisi kegiatan-kegiatan teman-teman yang dilakukan di sekolah ataupun di desa. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis penilaian untuk di kegiatan ini, jenis-jenisnya, itu ada guru pamong, jadi guru pamong melakukan penilaian, kemudian ada dosen pembimbing, ini ada beberapa ya, kemudian ada UPLP. UPLP terakhir menilai laporan final. Laporan final ini kita akan coba cek plagiasinya. Ya, saya masih benarkan plagiasi sampai 60%. Untuk tahun ini barangkali 60%. Tahun depan barangkali akan kita turunkan lagi. Jadi 50%. Jadi kita secara bertahap, saya kepengen mahasiswa dari FKIP terutama bisa menulis dengan kaidah yang benar dan baik. Dengan kita cek plagiasinya. Oke. Kita lanjutkan. Penilaian dan evaluasi KKN ini ada penilaian dari masyarakat, dan nanti ada formatnya untuk penilaian dari masyarakat. Boleh penilaian dari masyarakat ini kita ambil salah satunya dari kepala sekolah. Ya, kepala sekolah bisa memberi penilaian dari masyarakat atau guru gitu boleh. Kemudian penilaian DPL ada pembekalan, kehadiran, kegiatan atau program dan luaran ini semuanya. Saya teman-teman baca. Udah habis rupanya. Udah habis rupanya teman-teman.
Oke, berikutnya saya balikkan ke Bu ya, ke Bu Dina. Kalau ada pertanyaan, saya berharap tak ada pertanyaan sih. Oke, terima kasih Pak Jaya selaku Ketua UPLP FKIP Universitas Riau yang sudah memaparkan tentang penjelasan, informasi, dan pembekalan awal bagi mahasiswa yang ingin mengikuti PLP terintegrasi dengan KKN ini. Baik, Anda semua, untuk selanjutnya kita masuk sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Kepada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Iya, Bu. Dari PPKN, Bu. Dari PPKN, Faisal ya? Iya, Bu. Oke, silakan Faisal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PPKN ingin bertanya bahwasanya dalam sistem pembuatan laporan nanti pas KKN itu per desa atau kecamatan, Bu, untuk laporan akhirnya. Ulang lagi, Nak. Per desa atau per kecamatan? Pembuatan laporan ya? KKN? Ya, laporan KKN nanti. Ya. Sip, pembuatan laporan. Oke. Makasih ya Faisal. Kita tampung dulu ya. Baiklah, soalnya dari prodi kami sendiri itu satu kecamatan itu terdiri dari 3 desa, yang mana nanti dibagi menjadi 3 tim gitu, Bu. Jadi kami ingin menanyakan bahwasannya apakah untuk pembuatan laporan itu per kecamatan atau per desa? Oke. Faisal, makasih ya, Nak ya. Kemudian Bu, untuk untuk pakaian saat KKN itu apakah ada LPPM sendiri atau kami sebagai mahasiswa KKN atau PLP yang membuatnya, Bu? Oke. Pakaian saat KKN ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Dari pendidikan matematika, Bu. Oke, tunggu bentar ya, Nak ya. Oke, itu pertanyaan dari Faisal ya, 2 pertanyaan. Baik, Ibu tampung lagi pertanyaan dari Ade Suci ya, Nak ya. Dari pendidikan matematika, Bu. Dari pendidikan matematika. Silakan Suci. Baik, Bu. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bu, untuk kondisinya kami dari pendidikan matematika sudah ada 3 kelompok nih, Bu. Nah, jadi ada gabungan dari bahasa Inggris dan PAUD. Nah, kemarin udah dipertanyakan juga dan Pak Adi pun udah menjawab bahwa ini udah itu udah tempatnya juga udah dapat asing, Bu. Tapi yang ingin kami tanyakan masih PSP-nya, Bu. Kan kalau seandainya surat izin dari desa kan udah ada tuh, Bu, link suratnya gitu, Bu. Nah, kalau seandainya surat untuk PLP-nya itu bagaimana, Bu? Itu untuk yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan keduanya, Bu, kami ingin menanyakan masalah guru pamong. Nah, untuk guru pamong, apakah satu guru itu untuk satu mahasiswa atau bagaimana, Bu? Nah, selanjutnya kondisinya gini lagi, Bu. Ada pertanyaan terakhir. Bisa nggak, Bu? Misalnya kami itu KKN di kecamatan, misalnya di Kuansing itu ada 2 kecamatan, Bu, yaitu Kuantan Hilir sama Kuantan Hilir Seberang. Nah, kami misalnya KKN di Kuantan Hilir Seberang, sedangkan PPL-nya itu di Kuantan Hilir gitu, Bu. Ini terjadi karena kondisi sekolah di Kuantan Hilir Seberang itu tidak terlalu banyak, sedangkan di Kuantan Hilir itu bisa dikatakan lumayan banyak, Bu. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ibu itu masih mute, Bu. Suara Ibu masih mute. Oh, sorry, oke. Pertanyaan pertama dari Ade Suci, surat dari PLP ke sekolah, ya, Nak ya? Oke. Pertanyaan yang kedua itu tentang guru pamong. Bagaimana pembagiannya? Apakah satu guru, satu mahasiswa PLP, gitu ya, pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, bisakah nanti mahasiswa KKN dan PLP di tempat yang berbeda, gitu ya? Di desa yang berbeda, gitu ya? Oke. Baik, terima kasih Ananda Ade Suci. Ibu persilakan kepada satu orang penanya lagi. Kita buka sesi ini 3 pertanyaan aja dulu ya. Nanti kita dari sejarah, Bu. Sejarah, Bu. Ahmad Fauzi. Jadi ya, Bu, ini saya juga dapat titipan pertanyaan dari kawan-kawan di grup KKN kami, Bu. Nah, pertama pelaksanaannya kapan, Bu? Tadi kan Juli Agustus. Nah,
yang ingin kami tanyakan tepatnya itu tanggal berapa, Bu? Karena kan kami juga harus memikirkan isolasi mandiri kami dan lain sebagainya untuk kawan-kawan yang tidak di daerah domisili seperti itu, Bu. Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, Bu, itu sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan dari yang pendidikan matematika tadi apa ya? Itu contoh kami kan ngambil di Kecamatan Siak, Ibu. Nah, di Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, itu 3 desa, Desa Sialang Sakti, Sawit Permai, kemudian juga Kelurahan Dayun. Nah, pertanyaannya, Bu, kan di Desa Sialang Sakti kami pendidikan sejarah itu kan lebih banyak SMP dan SMA larinya, Bu. Nah, cuman di Sialang Sakti itu hanya ada 2, yaitu 1 SMA dan 1 SMP. Bolehkah kami ke desa sebelah untuk pelaksanaan PLP-nya, Bu? Kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini kan kami memang belum ngasih surat yang di-share di grup kemarin untuk ke desanya. Nah, yang ingin kami tanyakan solusi untuk mahasiswa atau desa yang tidak menerima KKN mungkin, Bu. Mungkin karena yang kondisi seperti ini kan, itu solusinya bagaimana, Ibu? Nah, kemudian ini juga sebetulnya pengen memastikan, Bu. Jadi kami wajib mendaftar ke link LPPM atau tidak? Karena kemarin kan dengar-dengar Ibu yang katanya mau mendaftarkan secara kolektif. Nah, mungkin itu aja sih, Bu, yang ingin saya tanyakan untuk sementara ini. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan solusi Ibu rangkum ya, Nak ya. Yang pertama tentang pelaksanaan PLP terintegrasi KKN ini terkait tanggal ya. Yang kedua, sama dengan pertanyaan Nadia Suci tentang lokasi KKN dan PLP yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana kalau ada penolakan dari desa KKN gitu ya? Iya, Bu. Oke, yang keempat, berarti ini masalah pemilihan desa ya? Iya, pemilihan desa. Yang keempat, apakah mahasiswa wajib isi link pendaftaran KKN? Suaranya nggak kedengaran. Ya? Ibu. Ya, Ibu, Ji? betul, Ibu. Iya, betul, Ibu. Oke, 4 pertanyaan Fauzia, Nak ya? Iya, Ibu. Oke, Nanda, Ibu tutup dulu sesi pertanyaan ini untuk sesi termen pertama. Nanti Ibu buka lagi 3 pertanyaan. Oke ya, kita mintakan kepada Ketua UPLP kita dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ananda mahasiswa kita. Silakan Bapak. Baik, Ibu, tapi saya tidak mencatat karena tadi ada trouble di laptop saya, jadi tidak sempat mencatat. Jadi dikasih langsung ya. Makasih ya. Wah, memang baik, luar biasa. Ibunya luar biasa. Terkait dengan pembuatan laporan KKN dari kecamatan atau per desa. Jadi kalau KKN itu per kelompok, kelompoknya itu hitungannya 1 desa. 1 DPL itu 3 kelompok. Jadi kalau 1 kelompok jelasnya itu akan ada di 1 desa. Ya. Yap. Hah? Pak. Ya, sorry. Kita coba cari sinyal yang baik ya, bentar ya. Udah? Soalnya dengar Pak. Udah Pak, dengar kok. Pak. Oke. Kemudian itu jadi KKN-nya itu laporannya per desa ya. Itu 1. Kemudian pakaian saat PLP. Pakaian saat PLP itu memang belum ada, saat KKN itu belum ada kabar dari LPPM. Sampai hari ini belum ada kabar dari LPPM. Dulu pernah ada, nanti saya coba tanyakan lah dengan Pak Besri kalau kalau sempat nanti saya tanyakan. Dulu pernah ada wacana karena tidak LPPM tidak akan membuat baju. Tidak akan membuat baju. Karena ada beberapa kasus kemarin bajunya tidak bagus. Ya. Ada banyak juga yang mahasiswa nggak mau pakai gitu. Karena jelek. Jadi LPPM kayaknya tobat karena mahasiswa banyak yang demo juga kemarin. Gara-gara baju. Jadi kemarin Pak Al bilang
tak mau dia buat bajunya. Karena memang itu kan bajunya ditenderkan, tidak sesuai datangnya waktu tender dan sebagainya. Jadi mahasiswa pada demo. Sempat WA-nya sempat hang gara-gara di demo oleh mahasiswa lewat daring. Saya pesankan mahasiswa ke saya jangan demo kayak gitu ya. Nanti teman-teman pada demo saya, WA saya dipenuhi dengan jangan kayak gitu. Kita baik-baik aja, saya kan temannya. Saya kan manggil teman-teman aja. Nggak takut sih, nggak apa-apa. Kemudian pakaian KKN belum ada sampai hari ini, kabarnya dari LPPM. Jadi teman-teman kalau sudah mau buat baju sendiri, buatlah, nggak apa-apa. Jangan lupa saya dibuatkan juga. Tapi saya nggak mau nyumbang. Oke. Kemudian itu dari Faisal ya, udah jelas. Jadi KKN-nya laporan KKN per desa. Kalau KKN-nya kalau laporan PLP-nya pribadi per orang. Pakaian belum ada sampai hari ini. Nanti saya coba tanyakan ke ini. Tapi sampai hari ini belum ada kabar. Kemudian terkait dengan Ade Suci. Pertanyaan Ade Suci adalah matematika itu ada 3 kelompok. Matematika, bahasa Inggris, dan PAUD. Ya ini tadi kita coba diskusi dengan siapa ya? Ariful ya. Saya juga diskusi dengan Ariful. Kira-kira bagaimana kalau kelompoknya ini sangat variatif. Nah, kan tadi saya sampaikan bahwasanya ada kelompok yang sudah fit per prodi, ada kelompoknya yang kita sebenarnya inginnya DPL-nya itu kalau tidak dari satu prodi, bisa juga dari satu jurusan. Artinya kalau misalnya dari matematika, minimal sudah dari kimia, dari biologi, dari PMIPA lah. Ya. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu barangkali kita juga mungkin bisa mengadopsi satu DPL berbagai prodi, tapi utamanya DPL tersebut dari prodi yang paling banyak, yang dominan. Misalnya gini, matematika ini kan dominannya dari matematika. Kalau tidak silap mereka cari tempat di Kuantan Singingi. Karena banyak dari matematika, kemungkinan DPL-nya itu dari matematika. Nah, jadi DPL itu dari matematika, itu kemungkinan besar. Kalau kemudian kemarin sejarah itu karena dia sudah satu prodi full, maka kemudian DPL-nya dari sejarah. Jadi gampang gitu. Ya. Kemudian surat dari PLP ke sekolah. Karena kita belum sempat menentukan apa ya? Kita belum sempat menentukan mutu pendidikan, penjaminan mutu. Jadi kita belum selesai di penjaminan mutu, jadi masih ada diskusi yang agak panjang terkait dengan penjaminan mutu. Maka surat-surat ini belum sempat kita selesaikan. Mudah-mudahan dalam pekan ini atau sampai pekan depan itu kita selesaikan. Jadi teman-teman kalau bisa sabar dulu untuk ke sekolahnya. Untuk ke sekolahnya sabar dulu. Jadi jangan sampai kemudian berangkat sebelum ada surat-suratnya. Ya. Jadi sabar dulu terkait surat ke sekolah, PLP ke sekolah. Kemudian guru pamong. Apakah satu guru, satu mahasiswa, atau satu guru boleh banyak mahasiswa? Saya berpikir satu guru banyak mahasiswa juga boleh. Ya, karena gini, posisi kita di PLP itu bukan sedang menggantikan guru, tetapi kita ada bimbingan di situ. Jadi maksimalnya berapa ya? Satu orang guru bisa membimbing 3 orang, boleh. Saya pikir seperti kita ambil yang maksimal saja. Jadi satu orang guru bisa membimbing 3 orang, pikir bisa. Ya. 3 atau 4, 3 orang saja lah. Nanti kita buat aturannya di jaminan mutu begitu juga. Sebenarnya salah satu upaya kami melakukan pembekalan awal ini adalah kami ingin juga menjaring pendapat mahasiswa karena ini kan programnya agak spesial gitu. Spesial di masa Covid di masa ini hanya spesial ini. Kalau tahun depan nggak ada lagi wabah ini ya kita tidak ada lagi program yang kayak gini. Ini spesial aja. Jadi teman-teman beruntung juga dapat hal yang spesial gitu. Jadi untuk di sekolah itu ya satu guru ya 3 orang mahasiswa boleh. Oke, bisakah KKN dan PLP di tempat yang berbeda?
saya berpikir bahwasanya sebaiknya teman-teman KKN-nya itu di sekolah dan PLP-nya di sekolah. Sehingga kemudian nanti ada surat dari mitra itu ya dari sekolah gitu. Kalau saya sih berpikir begitu. Tapi kalau kemudian akhirnya KKN-nya di seberang, sekolahnya di seberang, selagi memang memungkinkan untuk ditempuh, tidak ada masalah gitu. Tapi sebaiknya memang KKN itu ada di sekolah. Jadi aktivitas-aktivitas, misalnya teman-teman mau buat di KKN buat hand sanitizer misalnya, ya sudah buat aja di sekolah gitu. Titip aja di sekolah misalnya gitu. Itu lebih bagus. Kalau teman-teman mau buat gapura misalnya, buat aja di sekolah, gapura sekolah. Mungkin lebih baik seperti itu. Jadi fokusnya ke sekolah. Saya berpikir juga mungkin KKN pedagogi nanti akan saya spesifikkan ke sekolah. Kalau nanti akan ada KKN pedagogi lagi. Karena KKN pedagogi ini informasinya akan dimasukkan ke semester 6 untuk mendukung Merdeka Belajar tahun depan. Jadi teman-teman kalau mau nunggu Merdeka Belajar ya boleh ngambil tahun depan. Itu ya. Kemudian ini Ahmad Fauzi. Pelaksanaannya kapan? Terkait tanggal ya. Jadi kita sangat menunggu kapan mulainya aktivitas sekolah. Aktivitas sekolah itu dilaksanakan mulai tanggal 13 atau berapa ya? 13 atau 15 ya. Itu tergantung kabupaten masing-masing ya. Nah, jadi kalau secara nasional itu dilaksanakan itu di tanggal 13 Juli. 13 Juli. Kita bisa masuk mulai di tanggal 13 Juli. Tapi kalau di pemerintah daerah masing-masing kan dia punya kebijakan masing-masing. Mungkin dia bergeser jadi tanggal 20, ya kita mulai tanggal 20. Tapi paling lambat itu dilaksanakan tanggal 31 Agustus. Karena pada tanggal kalau kita laksanakan lewat dari tanggal 31 Agustus, maka selesainya pun akan lewat dari 31 Agustus. 31 Juli. Maaf ya, ulang ya. Dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli sehingga selesainya 1 bulan di tanggal 31 Agustus begitu. Yang penting itu 1 bulan, 30 hari gitu ya. Sehingga pelaporannya bisa teman-teman lakukan misalnya 15 hari setelah tanggal terakhir tanggal teman-teman keluar dari desa. Itu untuk waktunya. Ini sangat fleksibel ya. Misalnya ada satu desa dia belum siap, misalnya teman-teman belum selesai administrasi, ya sudah berangkatnya agak mundur aja. Koordinasi dengan DPL. Tapi mundurnya itu ada jeda, ada rentang waktu sampai 17 hari ya, dari tanggal 13 sampai tanggal 31. Dalam masa itu kalau teman-teman berangkat jadi PPL KKN-nya. Kalau lewat itu berarti tidak jadi, batal. Oke, siapa tadi ya? Fauzi? Dari sejarah. Kemudian lokasi KKN dan PLP. Tadi disebutkan lokasinya di seluruh wilayah Provinsi Riau. Ya. Kalau teman-teman mau ke Sumbar nggak bisa. Ada yang nanya. Ke Sumbar bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau atau ke Natuna nggak bisa. Jadi harus pulang tuh. Anambas nggak bisa. Anambas. Kalau Edo mau nanggung, kiri ke sana nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi ke Provinsi Riau. Nah, kemudian itu ya terkait dengan lokasi KKN dan PLP. Bagaimana kalau kemudian ada penolakan dari desa? Maka seharusnya itu diselesaikan dulu. Jadi begini, teman-teman dalam satu kelompok itu ada 8 orang. Tentu dia berasal dari 8 desa yang berbeda. Ataupun kurang dari itu. Kalau yang satu orang tidak bisa menyelesaikan, ya selesaikan oleh yang lain. Gitu, untuk mencari tempatnya. Dan saya berharap satu DPL itu dari satu kecamatan. Misalnya tidak usah berjauhan dari lokasinya. Misalnya, gimana saya mau bilang? Kecamatan di nggak hafal pula saya. Misalnya di Selat Panjang, mau di Selat Panjang. Teman-teman yang satu di Rangsang Barat, yang satu di pesisir. Nggak bisa, jauh kali. Minimal Rangsang Barat dengan
yang berdekatan lah dari Langsang Barat. Misalnya seperti itu. Saya lupa pula Langsang Barat. Langsang Barat dengan apa yang dekatnya? Nggak paham. Meranti. Pokoknya usahakan kalaupun tidak bisa satu kecamatan, tidak bisa satu kecamatan, 2 kecamatan yang berbeda tempat tapi berdekatan, bisa ditempuh masih. Seperti itu. Ya. Kecamatan kalau siapa? Dan saya Zikri di Bunga Raya dengan Koto Gasip. Nah, mungkin kalau misalnya Bunga Raya dengan Koto Gasip masih bisa ditempuh, saya rasa juga tidak masalah. Itu ya. Untuk lokasi KKN dan PLP, ini desa KKN apa maksudnya? Oke, yang untuk ada penolakan tadi itu, kalau bisa selesai dulu, clear dulu kita. Makanya ada waktu untuk mendapatkan desa itu secepatnya nanti kita usahakan untuk sekolah. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, sekolah itu punya syarat akreditasi. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian wajib isi link pendaftaran untuk KKN atau tidak. Jadi saya kemarin sudah menghubungi salah satu staf di LPPM yang menangani KKN. Saya minta secara khusus kita didaftarkan secara rombongan mahasiswa dan DPL-nya. Jadi DPL-nya selesai dulu, kemudian baru kemudian kita daftarkan ke sana. Karena ini ada beberapa usulan dari mahasiswa terkait dengan DPL. Ya, saya selesaikan dulu SK-nya, lalu kemudian kita daftarkan ke sana. Gitu. Sekaligus. Mudah-mudahan minggu ini bisa clear siapa DPL-nya. Oke, teman-teman mungkin bisa membuat usulan. Bu Dina tadi mana? Saya coba jawab yang dari chat dulu ya, teman-teman. Oke, pelan-pelan. Jangan chatnya cepat-cepat. Tak bisa saya nih, kaget saya nih. Ada semutnya di. Baik Pak, kami juga nanya di chat Pak. Apakah masih bisa boleh bertanya Pak? Tunggu ya Nanda, Bapak lagi baca ini, lagi baca chatnya. Bu, saya bertanya dong Bu. Dengar suara saya? Oke, sudah. Bagus ya suara saya. Kita buka lagi Pak pertanyaannya. Ya. Boleh, silakan. Bu, saya mau tanya Bu. Tunggu dulu. Baik Nanda, Ibu buka lagi 3 pertanyaan. Boleh nanya langsung Bu. Fauzia Bu. Saya Bu. Irfan. Bu, saya mau bertanya Bu. Oke. Irfan. Silakan Irfan. Edi Bu. Saya mau bertanya. Edi Bu. Irfan. Fauzia Bu. Siapa Bu? Yang dipersilakan Bu. Irfan, silakan Irfan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, seperti ini Bu. Tadi ada Bapak Jaya menyampaikan bahwasanya kami harus mendapatkan surat penerimaan dari desa.
Nah, sementara kan kami sudah menyampaikan surat izin untuk ke desa, izin untuk melaksanakan KKN, dan mereka menerima baik. Memang belum ada surat resmi dari mereka dikeluarkan bahwa kami diterima KKN di desa mereka. Apakah perlu juga kami mendapatkan surat tersebut? Itu pertama. Nah, satu lagi tadi Pak Jaya sampaikan bahwasanya dalam satu kecamatan itu harusnya satu DPL. Berarti gini, soalnya saya dapat kabar ada prodi lain yang selain PPKN yang sama KKN-nya di kecamatan kami. Memang berbeda desa. Nah, saya sebut aja prodi ekonomi. Mereka satu kecamatan dengan kami KKN-nya, yaitu di Kecamatan Kampar. Mereka ada 2 desa, kami ada 3 desa. Nah, apakah PPKN dan ekonomi ini satu DPL-nya, Bu, atau gimana mekanismenya terkait dengan yang disampaikan Pak Jaya tadi? Itu aja dulu, Bu. Terima kasih. Oke, bentar ya, Nanda. Irfan, coba ulang pertanyaan kedua. Irfan, kalau seandainya ada prodi lain yang satu kecamatan tempat KKN-nya sama prodi satu lagi gitu ya? Iya, apakah DPL yang satu yang disampaikan Pak Jaya tadi kan gitu, bahwasanya Oke. Apakah DPL-nya ada satu, misalnya PPKN misalnya ada 3, fisika ada 2, apakah satu aja DPL-nya gitu ya? Iya, dia di satu kecamatan yang sama gitu. Oke, sip. Oke, Saya langsung aja jawab, Bu. Langsung aja jawab. ya. Oke, Pak, Ya. silakan Pak. Mana wajah saya? Oh, sudah ada. Baik, langsung saja pertanyaan biar nggak lupa. Kalau aturan di LPPN itu KKN itu dilaksanakan oleh dibimbing oleh satu DPL untuk 3 desa. Itu aturannya mengikat dan kuat ya, seperti itu. Kalau di PLP tidak ada masalah kalau kemudian fisika ada di satu sekolah, kemudian ada ekonomi di sekolah itu tidak ada masalah. Tapi kalau LPPM itu dia mengikat dengan satu desa, satu kelompok, dan di satu kecamatan ada satu DPL begitu. Dan itu sangat mengikat kalau di LPPM. Dan saya belum pernah berkomunikasi, mungkin nggak kalau kemudian satu kecamatan itu ada 2 kelompok, bukan ada 2 kelompok, boleh 2 kelompok, satu kecamatan boleh 2 kelompok tapi beda desa. Dan DPL-nya tidak boleh memegang 5 kelompok, harus 3 kelompok. Saya ulangi ya biar jelas. Satu DPL itu berada di satu kecamatan. Satu DPL itu wajib membimbing 3 kelompok dari 3 desa. Oke. Dalam satu kecamatan boleh ada 2 DPL kalau desanya banyak. Gitu. Jelas ya? Nanti kalau misalnya ada di ekonomi dengan apa tadi? Ekonomi dengan PKN, ya harus memilih satu lagi. Kalau misalnya di kecamatan tersebut ada 6 desa, silakan aja kita buat DPL-nya lebih, DPL-nya 2 misalnya gitu, nggak apa-apa. Di desa yang berbeda, tapi satu kecamatan. Jelas ya gitu ya? Siapa tadi yang nanya? Irfan ya? Jelas Pak. Irfan Pak, jelas. Siap. Nah, ya Pak. Lanjut lagi, Bu, silakan siapa yang lagi yang mau? Edi Bu. Terkait masyarakat Bu. Tadi kan Irfan nanyakan apakah harus ini ada syarat dari LPPM bahwa harus ada surat izin dari desa. Apakah harus didapatkan atau bagaimana Pak Jaya? Oke, secara tertulis iya Bu, karena ada formnya ya, kalau tidak salah. Ada formnya. Ini gini Bu, supaya kita nanti kalau tiba-tiba desa itu menolak, kita sudah ada pegangan surat. Itu untuk memudahkan mahasiswa juga sebenarnya. Jadi seperti itu, untuk antisipasi agar tidak ditolak di tengah jalan. Gitu. Oke, baik Pak. Iya, Pak, ini ya. Ada pertanyaan dari Dwi Okmandar nih Pak. Untuk prodi yang belum fix DPL-nya, bagaimana pembagian DPL-nya Pak? Tunggu 2-3 hari ini kita coba siapkan DPL-nya. Tapi dengan skema yang tadi, kalau tidak bisa kita lihat per jurusan,
maka kita akan melihat dari prodi yang mana yang lebih banyak. Kita akan minta secara pribadi barangkali ke teman-teman dosen. Teman-teman boleh mengusulkan. Misalnya tadi dari PKN mau mengusulkan, Pak, kami DPL-nya Pak Hambali aja gitu. Boleh aja kita mengusulkan, nanti kita diskusi dengan Pak Hambali kalau memang boleh. Kalau beliau mau, kita ajukan dia sebagai DPL. Tapi yang jelas kalau dia tidak bisa per jurusan, kita ambil dari prodi yang terbanyak ya. Misalnya satu kecamatan itu ada dari fisika yang lebih banyak ya, fisika aja yang jadi DPL-nya. Begitu ya. Jelas ya, Bu? Oke, Pak. Jelas, Pak. Nak mau terkira. Baik, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Rati lagi, Pak. Rati Purnamasari. Keberangkatan kami, apakah sama kayak tahun lalu atau kami pergi sendiri-sendiri, Pak? Katanya. Yang jelas tanggalnya tidak sama dengan tahun lalu, Bu. Karena sudah lewat. Berarti nggak bisa sama kayak tahun lalu ya, Pak ya? Ya, nggak bisa sama dengan tahun lalu. Karena sudah lewat. Oke, baik. Kalau masalah keberangkatan ini mungkin kita sepakati dengan kalau secara bersamaan gini, berangkatnya itu mungkin tidak serentak, tapi bisa per DPL. Gitu. Karena kita dari LPPM memberi space waktu yang panjang dari bulan Juli hingga Agustus. Jadi selama 2 bulan ini pokoknya kita selesaikanlah KKN pulang kampung gitu, balik kampung. Jadi selama 2 bulan kita menyelesaikan KKN balik kampung. Boleh dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 1 Agustus boleh. Pokoknya 30 hari saja. Tapi kan kita nggak mungkin tanggal 1 Juli karena orang masih libur. Tanggal 13 kemungkinan baru mulai buka. Jadi 13 Juli sampai 13 Agustus boleh begitu. Ya. Baik, Pak. Tapi kalau kemudian teman-teman misalnya mau berangkat tanggal 1 Agustus ya nggak bisa karena tidak sampai 30 hari ya. 31 Agustusnya sampai ya 30 hari. Yang penting 30 hari. 1 bulan katanya siapa nih? Kata LPPM ya. Pokoknya 1 bulan hitungnya. Kalau kita 30 hari sampai 40 hari. Kalau ada yang mau berangkat di sana KKN-nya tanggal 13 Juli. Setelah itu nggak mau pulang ya nggak apa-apa. Pak, tanggapi boleh, Bu? Baik, Pak. Oke, masalah keberangkatan ini mungkin kita tentu ada kesamaan dengan LPPM ya, Pak ya? Karena ini gabung sama LPPM. Betul. Bu, boleh menanggapi sebentar, Bu? Ada Suci ya? Ya, boleh, Bu. Oke, silakan ada Suci. Nah, ini Bu, masalah surat tadi yang masalah surat desa kan kita memang harus mendapatkan surat izin dari desa kan, Bu? Iya, betul. Nah, kalau seandainya mengikuti peraturan dari LPPM kan batas pendaftaran kita tanggal 30 ini, Bu, 30 bulan ini. Nah, itu bagaimana, Bu? Berarti kan kami harus apakah kami harus meng-share surat izin kami itu sebelum tanggal 30 ke Pak Adi atau grup yang udah ada atau bagaimana, Bu? Karena kan mengingatkan pendaftarannya didaftarkan nih, Bu, sama pihak UPLP-nya, Bu. Itu gimana, Bu? Langsung, Bu. Kita ikut aturan LPPM. Sementara selagi bisa kita ikut aturan LPPM. Tetapi kalau tidak, misal gini, pendaftaran kan tidak bisa kita ikut aturan LPPM. Ya sudah, kita cari jalan belakang. Kan jalan belakang itu. Jalan langsung ke stafnya. Tapi kalau kita bisa mengikuti aturan LPPM, ya kita ikut. Gitu. Artinya teman-teman kalau misalnya harus kita daftarkan sebelum tanggal berapa tadi ya? Sebelum tanggal 30 Juni, ya kita daftarkan sebelum tanggal 30 Juni. Gitu. Ya. Kalaupun harus mendapatkan surat itu sebelum tanggal 30 Juni, tapi tetap akan kita komunikasikan lah dengan Pak Besri dan timnya. Kita minta jeda waktu atau gimana, ya, gitu. Baik. Pokoknya sampai hari ini begitu sudah ada kegiatan ini pasti dijalankan, Kecuali mungkin pandemi ini berbeda lagi dari kondisi PSBB. Mungkin sampai kemudian kita tidak boleh beraktivitas di luar atau sampai daring juga tidak bisa, mungkin itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi begitu ada kegiatan ini, penjelasan ini, maka itu kegiatan kita sudah pasti dilaksanakan. Tapi ini kegiatannya kan pilot project.
teman-teman perlu pahami ini pilot project yang proyek ini mendukung visi misinya dekan. Pilot project ini sekalian saya jawab dari Ahmad Pujianto. Apakah KKN pedagogi ini akan berkelanjutan? Dia akan berkelanjutan selagi kemudian kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan sukses. Kalau tidak sukses, maka kemudian ini akan tidak ada lagi tahun depan. Gitu. Kalau sukses, berarti akan ada lagi tahun depan. Karena ini proyeknya pilot project ya, baru proyek percontohan. Kalau di dalamnya ada kesalahan, misalnya ada trouble, ya biasa saja. Karena LPPM juga yang sudah lama juga masih banyak trouble. Ya gitu. Tapi sekali lagi saya minta komitmen teman-teman lah dengan ke saya juga. Kita membuat ini untuk kepentingan mahasiswa. Ya, bukan untuk kepentingan saya untuk apa? Ya, saya nggak bakal sarjana S1 lagi. Ya untuk teman-teman. Jadi artinya kita kerjasama, saling bantu, saling membuat ini sukses gitu ya. Saling memberi informasi kalau memang ada sesuatu ya kita satu tim sebenarnya yang akan diuntungkan teman-teman. Gitu. Jadi ya kita harus bersama-sama. Bantu kami juga gitu. Misalnya kok kalau kemudian ada masalah di desa bagaimana? Ya selesaikan. Kita akan harus selesaikan gitu. Ya. Ini misalnya terkait dengan gini teman-teman. Misalnya tiba-tiba ada teman-teman yang sakit, mudah-mudahan tidak ya. Tiba-tiba ada yang teman-teman sakit, memiliki gejala-gejala COVID misalnya. Mudah-mudahan tidak ada, saya tidak berharap ada seperti itu. Itu harus segera mengisolasi diri gitu. Ya, harus diisolasi diri. Harus mengisolasi diri gitu. Ya. Jadi itu kerjasama itu bisa dilakukan. Memang takut misalnya seperti ini. Teman-teman takut kena, kan gini. Kalau kita ingin terbebas dari wabah ini, kalau badan kita sehat, maka kita sebenarnya bisa melawan virus. Maka teman-teman punya prosedur sendiri untuk berada di lokasi, misalnya harus makan vitamin C ya, makan vitamin C 1 hari 3 kali. Satu hari 500 mg misalnya. 500 mg untuk vitamin C-nya. Ya itu dijalankan. Karena apa? Karena program ini tidak boleh rusak gara-gara kita tidak menjaga diri kan begitu. Jadi teman-teman cukup bisa membantu kami juga dengan menjaga diri masing-masing. Kira-kira ya. Tetap mematuhi. Ini ada pertanyaan di chat langsung. Saya coba jawab ya pelan-pelan ya. Saya baca dulu. Ya Bu Dina, saya bacakan aja ya. Binta nih Pak. Saya mau bertanya Pak, ada 3 kelompok dalam satu kecamatan. Kelompok terdiri dari 6 prodi, Penjaskes, Kepelatihan Olahraga, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, PGI PAUD, Pendidikan Ekonomi. Lalu di setiap kelompok juga ada peleburkan anggotanya Pak. Misalnya kelompok 1 Penjas 3 orang, Pendidikan Ekonomi 2 orang, PAUD 2 orang. Apakah boleh Pak? Dan kelompok ini tidak akan dirubah lagi kan Pak, Bu? Mana jawabnya ya? Saya sih desain awal itu KKN pedagogi itu 1 prodi, 1 DPL, 1 lokasi. Itu desain awalnya supaya kita memudahkan. Kalau desainnya begini, saya juga kan harus diskusi juga dengan WD1. Saya tetap harus diskusi dengan WD1. Boleh atau tidak? Tapi kita usahakan supaya ini boleh. Dan teknis penilaiannya bagaimana? Kalau teknis penilaiannya akhirnya cuman daring saja, itu bagaimana? Kan sebenarnya kita ingin dari dosen itu berkunjung ke sekolah. Ya, dari dosen itu berkunjung ke sekolah membuat kegiatan di sana. Kita ingin seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, berarti nanti kita akan cari gaya barunya bagaimana membimbing mahasiswa dengan berbagai latar belakang pendidikan. Bisa jadi nanti misalnya ini DPL-nya itu dari mana ya? Contoh ya, yang kasus Binta ini DPL-nya misalnya dari yang paling banyak bahasa Inggris. Bahasa Inggris misalnya. DPL-nya bahasa Inggris. Teman-teman harus rela
PAUD dinilai oleh dosen bahasa Inggris. Begitu. Penjas harus rela dinilai oleh bahasa Inggris. Begitu. Kayak mana orang bahasa Inggris menilai orang penjas? Mungkin tidak sesuai dengan teorinya. Tahu ya. Tapi nanti kita coba diskusikan ya. Tapi kalau untuk kasus macam di PGSD, satu orang DPL, semua prodinya dari PGSD, itu mungkin agak lebih memudahkan menilainya, kan begitu. Tapi teman-teman sabar, untuk yang kasus kayak gini kita coba carikan solusi ya. Begitu ya, Binta. Kemudian Muhammad Imran. Saya mau bertanya Pak, ada 3 kelompok dalam satu kecamatan. Ini udah juga nih. Udah. Muhammad Imran sudah sama ya? Oke, kita lanjut lagi. Siapa nih? From titik-titik. Dari titik-titik, Pak, bagaimana dengan PLP kami yang dari pendidikan masyarakat? Sedangkan kami seharusnya PLP bukan ke sekolah tersebut, tetapi seperti tempat BLK, dinas sosial. Oke, untuk Penmas itu sudah saya koordinasikan dengan Ketua Prodi Penmas. Nanti bentuknya akan ditentukan oleh Prodi Penmas yang DPL-nya langsung Ketua Prodi. Ya, DPL-nya langsung Ketua Prodi dari Penmas. Kemungkinan DPL yang langsung Ketua Prodi itu Penmas sama PKN kemungkinan besar. Ya. Jadi bentuknya itu akan ada di DPL. DPL atau dosen pembimbing. Lanjut lagi titik-titik. Oh, ini sama. Kedua. Sabar. Jangan lari dulu. Izin bertanya Pak, Bu. Untuk saat masa pandemi COVID ini, akses mahasiswa untuk masuk ke desa tempat KKN dan PLP itu harusnya memiliki surat hasil tes COVID. Jadi bagaimana biayanya Pak? Oh, nggak ada, kita bantu biayanya pasti. Jadi usahakan masuk ke daerah itu jangan pakai prosedur-prosedur seperti itu. Dan nggak mungkin juga kita mengeluarkan surat atau membuat tesnya. Jadi kalau misalnya ada daerah yang minta tes COVID untuk masuk, ya cari daerah lain yang tidak ada. Dekat-dekat dengan Pekanbaru misalnya boleh saja, ya. Misalnya di mana ya, di Kuala Nenas misalnya, bisa jadi begitu ya. Jadi cari aja tempat-tempat yang tidak menyulitkan kita untuk menggunakan APD segala gitu. Susah pula kita menggunakan APD, ya. Ini siapa nih? Tadi yang kan udah lewat. Timpa, karena ketimpa jadi susah saya. Oh ya, ini dari Edi Sitomo ya. Edi Sitomo ya begitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu. Jadi nggak bisa juga kita aduh, macam mana cara dorongnya ke bawah? Nah, oke. Jadi jangan sampai kita kemudian terberatkan dengan tes dan sebagainya. Dan tidak mungkin FKIP menanggung itu. Izin bertanya Pak, Bu, ini dari Dodi. Bagaimana sinkronisasi waktu antara program KKN, PLP agar jadwalnya tidak bentrok? Mengingat ini inovasi baru. Apakah dari tim PLP menetapkan mekanisme hal ini tersebut atau inisiatif dari kami yang mengatur waktunya? Oke, teman-teman silakan berinisiatif mengatur waktunya sesuai dengan bimbingan dosen, pembimbing. Dari DPL nanti mengeset waktunya. Misalnya teman-teman PLP itu pagi, kemudian KKN-nya bisa di sore hari. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Misalnya KKN teman-teman dilaksanakan jam 4 sore sampai jam 8 malam misalnya begitu. Boleh saja, itu tergantung DPL masing-masing. Oke. Kita lanjut lagi dari DPL, dari NID. Selamat sore Pak, saya perwakilan dari Prodi Bahasa Jepang. Kami ikut KKN Pedagogi berjumlah 19 orang, 2 kelompok. Kami sudah menghubungi DPL dan mendapatkan DPL dari dosen, oh jauh, dosen Prodi kami sendiri. Namun mengenai tempatnya belum ada kejelasan sampai saat ini kelanjutannya Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Pak Jaya lagi. Oke, untuk yang angkat aja. Untuk yang Jepang, coba hubungi ketua prodinya, kira-kira mau di mana? Karena bahasa Jepang itu tidak semua daerah ada bahasa Jepangnya. Jadi coba diskusikan. Mungkin juga bisa menghubungi alumni.
Oke. Ibu istri saya tuh dari mana? Kasih Bu aja biar jawab. Oke. Siapa lagi nih? Kita lanjut ya. Oh ya, ini Ahmad Pujianto. Bapak Asrul Fikri. Oke, Pak, bagaimana kalau di satu kecamatan desa itu ada anak KKN yang balik kampung dan kami juga melaksanakan KKN pedagogi di desa yang sama? Apakah bisa? Bisa saja. Seharusnya bisa. Tapi kalau bisa beda desa ya. Ini untuk yang titik-titik ini ya. Titik-titik ini bertanya, Pak, bagaimana Pak kalau di satu kecamatan dan satu desa itu ada anak KKN yang balik kampung dan kami juga melaksanakan KKN pedagogi di desa yang sama. Apakah bisa? Kalau menurut saya, kalau ya tidak bisa karena dari LPPM menunjuk satu kecamatan, satu desa gitu, berbeda. Ya. Gitu ya, sebentar ya, Bu Dina, ditampung pertanyaan Bu Dina. Bu Dina, tampung pertanyaan biar saya jawab teleponnya. Biar saya jawab teleponnya. Oke Nanda, sebentar ya. Sampai mana tadi pertanyaannya? Pertanyaan dari NIT. Pertanyaan dari NIT sudah ya? Ini ditanyakan lagi ke prodi ke Kaprodi bahasa Jepangnya, karena kan bahasa Jepang dia agak istimewa sedikit karena tak semua sekolah ada bahasa Jepangnya. Jadi kita minta dari NIT lah informasinya di mana kira-kira bisa KKN dan PLP. Coba diskusikan dengan dosen pembimbingnya ya. Ahmad Fazianto, DPL Pendidikan Sejarah juga Kaprodi kami sendiri, yaitu Bapak Asrul Fikri MPD. Oke. From titik. Pak, bagaimana kalau di satu kecamatan dan satu desa itu ada anak KKN balik kampung yang melaksanakan KKN pedagogik di desa yang sama? Apakah bisa, Pak? Ini tadi sudah dijawab oleh Pak Jaya. Kalau tak salah gini tadi ya, satu desa itu kan satu DPL. Jadi kalau seandainya ada 6 desa KKN di situ bisa 2 DPL-nya. Tapi bukan berarti bisa satu desa itu ada 2 kelompok KKN di situ. Nah, karena nanti takutnya kita menyalahi aturan LPPM. Jadi satu desa itu satu kelompok KKN, gitu Ananda. Tapi kalau seandainya sebaiknya salah satunya ngalah, pilih desa yang lain aja. Mungkin masih di kecamatan itu, tapi desanya beda. Jadi kalau seandainya ada 6 kelompok di situ, nggak apa-apa, kita ambil 2 DPL di situ nanti. Gitu. Dari Ahmad Faugianto, izin Pak, kalau tidak salah SMA Teluk Kuantan. Oke, makasih Ji. Kabupaten Kuantan Sengingi ada mempelajari mapel bahasa Jepang. Ini informasi tambahan untuk Ananda yang dari bahasa Jepang. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi, bisa diambil kecamatan yang ada di Teluk Kuantan, yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Oke, Pak. Dari Dwi Okmandar, jika kami sudah memilih desa dan mendapatkan izin dari desa, namun kami belum fix DPL dari UPLP, lalu bagaimana solusi dari UPLP untuk hal tersebut?
Ini rasanya sama ya dengan pertanyaan yang tadi. Boleh kelompok mahasiswa mengusulkan DPL-nya ke UPLP. Misalnya bahasa Jepang, dia mengusulkan DPL-nya siapa. Nah, jadi kalau seandainya sudah punya usul DPL, boleh silakan diusulkan ke kami nanti. Karena ini sudah dapat izin dari desa ya, dan desanya juga sudah menyetujui agar mahasiswa bisa PLP dan KKN di sana. Dari Ahmad Fauzianto, ini udah. Dari Muhammad Imran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin menyampaikan untuk mendaftarkan DPL tersebut, apakah langsung ke Pak Jaya atau bagaimana Pak? Boleh langsung ke Pak Jaya, boleh. Atau DPL-nya juga sudah mendaftar di LPPM, juga bisa. Atau kalau DPL-nya belum mendaftar di LPPM, nanti kita daftarkan DPL-nya. Kami yang tapi nanti kasih tahu ya DPL-nya siapa yang mau diusulkan misalnya. Tapi kalau tidak ada usulan dari mahasiswa, nanti UPLP yang memilihkan DPL-nya siapa. Kami yang dari 6 prodi tadi, kami sudah mendapat daerah Siak, Kecamatan Bunga Raya. Dan DPL kami, Bapak Arif rasanya dia sudah mendaftar DPL beliau. Kalau tidak salah ya, Bapak Arifai, beliau sudah mendaftar DPL. Jadi nanti Imran dan kawan-kawan bisa memilih Bapak Arifai dan sudah bisa berkonsultasi dengan Bapak Arif untuk program-program PLP dan KKN selanjutnya. Tapi ini kan 6 prodinya. Oke, 6 prodi. Yang penting kalau 3 desa itu 1 DPL-nya. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 desa, kelipatannya misalnya 6 desa dalam satu tempat itu nanti Imran nanti tambahkan 1 lagi DPL-nya. Boleh usulan dari Imran atau UPLP yang mencarikan DPL-nya. Dari Fauzia, izin bertanya Pak mengenai pembagian anggota kelompok tadi tak disebutkan di awal akan ditentukan. Kalau kami sudah membentuk kelompok sendiri yang berbeda-beda jurusan, apakah ini masih dilanjutkan atau kami harus menunggu pembagian kelompoknya dari LPPM? Oke. Ini sebenarnya untuk KKN yang terintegrasi dengan PLP atau PLP terintegrasi KKN, itu sudah punya desa yang tidak memungkinkan lagi dilebur lagi menjadi masuk ke kelompok lain, mungkin ini bisa dipertimbangkan, Fauzia. Ke LPPM, nanti coba kita bagikan di sini. Mungkin ginilah, teman-teman coba usulkan dulu kelompok-kelompok yang sudah teman-teman buat dan gabungkan. Yang terutama yang ini ya, yang belum fit dalam satu prodi. Tapi usahakan juga teman-teman usahakan untuk dalam satu jurusan. Terus teman-teman bisa juga mengusulkan kelompok dan mengusulkan DPL atau DP. Biar kita coba nanti dari usulan itu kita bisa tampung dan itu mungkin memudahkan kita untuk menetapkan ya. Jadi nanti nama-nama teman-teman itu kami ajukan ke dekan untuk dibuat SK-nya. Jadi dosen-dosen pembimbing itu bisa dalam bentuk SK dekan. Ya gitu ya. Ya. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Silakan aja diusulkan dulu, tapi namanya usulan. Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak gitu ya. Oke. Oke, kami sudah pas 3. Oke. Ini untuk Ahmad Bujanto. Oke. Izin bertanya Bu, dalam panduan final KKN bagian mahasiswa poin E ada kata wajib memiliki asuransi. Jika tidak wajib buat surat pernyataan itu bagaimana Bu? Oke, teman-teman, kalau yang kayak gini teman-teman ini ya ikut ke aturan KKN. Kalau ada asuransi ya, kalau tidak ada ya buat pernyataan dari orang tua gitu, sanggup menanggung misalnya. Tapi kalau bisa ada asuransinya, asuransinya apa ya? Teman-teman nggak punya asuransi, nggak ada asuransi. Anak Unri nggak diasuransikan ya? Nggak ada ya asuransi. Asuransi ini kan terkaitannya dengan asuransi kesehatan terutama ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya askes, ya sudah ada asuransi namanya ya. Nggak usah. Kan ada izin, ada tesnya saya bilang. Jadi begini, kalau teman-teman sudah ada askes, ya
ya sudah, askes itu kan asuransi. Kalau tidak ya, kalau bisa dibuat, buat. Kalau tidak, buat aja pernyataan sanggup menanggung sendiri. Karena kan ketika kita keluar itu ada risiko yang tadi saya bilang. Kalau tiba-tiba batuk, masuk rumah sakit, lalu diidentifikasi memiliki gejala corona, ya sudah, teman-teman diangkut. Dan seperti itu. Ini kondisi yang sekarang ya begitu. Saya nggak tahu kalau kemudian nanti teman-teman misalnya sakit batuk masukkan ke rumah sakit atau sakit flu gitu. Tapi kan gejala flu itu kan mirip dengan gejala sakit corona. Itu lalu kemudian dianggap sakit corona, diangkut masuk rumah sakit. Ya bagaimana ya, kita dari Unri nggak ada asuransi yang kayak gituan. Gitu. Tapi silakan aja lah dibuat asuransinya dulu kalau memang lebih nyaman begitu. Ya. Jadi saya pikir begitu yang terkait dengan asuransi. Ya kalau tidak ya buat aja pernyataan. Gitu ya. Udah habis? Oke Pak. Ya, mungkin asuransi minimal asuransi kesehatan lah ya Pak ya? Iya, asuransi kesehatan. BPJS misalnya gitu Ji. Ya BPJS. Tapi rata-rata orang Indonesia. Rata-rata kan kita punya BPJS ya. Karena sekarang wajib pakai BPJS. Ya enggak? Zikri ada BPJS? Ada kan? Ada ya sudah cukup, BPJS itu kan asuransi juga. Tuh ada yang nggak punya Pak, ada yang nggak punya. Oh ada yang nggak punya. Oh ya gimana caranya? Berarti bikin surat pernyataan ya Santa? Ya. Oke. Ada yang di YouTube pertanyaannya. Coba tengok. Sebentar ya, di YouTube ini ada pertanyaan. Satu. Assalamualaikum Pak. Maya mau nanya, kapan fix anggota kelompok PPL dan DPL-nya Pak? Teman-teman, seperti ini ya. Teman-teman silakan mengusulkan DPL dan kelompok-kelompoknya, silakan diusulkan. Ya perwakilan lah, jadi jangan semuanya mengusulkan. Nanti usulkan DPL-nya juga. Kita coba lihat dalam 2 atau 3 hari ini, kita usahakan untuk memastikan siapa DPL-nya, siapa mahasiswanya, dan kita akan nanti umumkan. Pakai apa ya nanti kita umumkan? Kita umumkan pakai ini aja lah, Instagram saja ya. Nanti Instagram pakai link gitu. Lalu kita usul ke dekan. Itu ya, atau kita umumkan nanti di WA group, boleh juga. Kita umumkan di WA group. Kita usulkan ke dekan, minta untuk buat surat SK-nya. Begitu ya. Jadi kepastiannya kalau semakin cepat diusulkan, kami diskusikan, nanti kami usulkan segera ke dekan. Nanti dari usulan dekan, baru kemudian kita bawa ke LPPM. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 30 itu sudah pasti, sebelum tanggal 30. Sebelum itulah, kalau bisa, ini tanggal berapa ya? 20? 23 ya, mudah-mudahan 25 sudah pasti, sehingga ada waktu untuk teman-teman mencari tempat lokasi. Kita tentukan aja dulu kelompoknya, nanti lokasinya kita nyusul aja, gitu ya. Oke, baik, kalau sudah habis kita cukupkan saja. Oke Pak. Baik, baik Ananda, itulah kegiatan dari UPLP tentang informasi terkait dengan PLP terintegrasi KKN pada sore hari. Ada satu lagi Bu, lupa Bu. Iya Pak, silakan Pak. Satu lagi. Jadi ini kan baru pertama untuk kegiatan pembekalan. Karena pembekalan seperti membuat laporan, kita juga usahakan untuk dibimbing juga. Paling tidak kita jelaskan di sinilah bagaimana membuat laporan, bagaimana mengambil data dalam bentuk wawancara. Kita nanti minta teman-teman dosen untuk membimbing ya, bukan membimbing, menyampaikan materi terkait hal itu. Tapi itu mungkin kita laksanakan setelah kita urus DPL-nya lengkap semua, gitu ya. Ya Bu Dina, nanti waktunya akan kita sampaikan ke teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata tidak dapat izin dari orang tua, sampaikan saja. Kemudian kita boleh mundur nggak apa-apa. Nih, menjelang kita tentukan satu hari inilah, 1 hari atau 2 hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mundur karena tidak ada izin dari orang tua, itu dibolehkan gitu. Tapi setelah itu enggak boleh ya. Setelah itu kalau tidak boleh, artinya kalau kemudian teman-teman mundur,
nilainya 0 untuk PPL. Ya. Nilainya 0 untuk PPL. Kalau mundur artinya mungkin saya juga pertimbangkan kalau mundur sekarang ya PPL-nya tahun depan ya. Jadi seperti itu ya. PLP-nya bisa 0 nilainya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan satu hari ini coba diskusi kalau memang ada istiqoroh lah gitu. Tanya kepada orang tua. Kalau ada mertua ya tanya mertua gitu ya kira-kira. Ya gitu ya Bu. Itu saja Bu tambahannya. Maaf. Pak. Oke, makasih Pak Jaya, Ketua PLP kita, Ketua PLP Universitas Riau. Baik, Ananda. FK. Lanjut Bu. Oh iya. sorry, hang. Ketua PLP FK Universitas Riau. Sorry. Oke, itulah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Ibu tutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.